Pemirsa, kawasan Pantai Ancol mulai diramaikan pengunjung. Malam tadi banyak warga yang berekreasi dan berolahraga di kawasan tersebut meski masih dalam masa pandemi COVID-19. Berikut laporan Revi Barani dan Heru Triyuniarto dari kawasan Ancol, Jakarta Utara malam tadi. Pemirsa, 3 pekan Taman Impian Jaya Ancol kembali dibuka untuk umum. Pantauan kami di hari weekend, secara khusus di Sabtu sore hingga Sabtu malam. Ini salah satu spot yang cukup ramai digandrungi masyarakat atau pengunjung ketika berkunjung ke Ancol, yakni di Beach Pool atau Pantai Ancol. Ini mulai ramai, baik pengunjung yang hendak melakukan aktivitas berjogging di sepanjang pesisir pantai. Kemudian juga kami tadi melihat ada masyarakat yang hendak bersuah foto, mengabadikan momen terbenamnya matahari. Kemudian juga banyak masyarakat yang menghabiskan waktu dengan bersepeda di sepanjang pesisir pantai, hingga kami juga tadi melihat tidak sedikit masyarakat yang membawa keluarganya hanya sekedar berpiknik ria, menggelar tikar untuk menikmati angin sepoi-sepoi di Pantai Ancol ini. Memang sekalipun sudah dibuka kembali untuk umum, petugas secara khusus yang berada di Beach Pool ini selalu memantau masyarakat karena memang selama masa transisi menuju new normal ini masyarakat masih tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di area air atau pantai sendiri. Dan kami juga tadi melihat sebagian besar masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan seperti sudah menggunakan masker. Namun sangat disayangkan kami masih melihat ada beberapa masyarakat yang akhirnya tidak menjaga jarak begitu antara satu dengan yang lainnya. Seperti tadi kami melihat ada kaum muda yang masih bermain bola di pesisir pantai sehingga tidak terlihat physical distancing di dalamnya. Kami juga dapat informasikan selama masa pembatasan ini jam operasional ini dibatasi untuk kawasan Ancol dibuka dari pukul 6 pagi dan ditutup pada 6 sore. Namun untuk kawasan Beach Pool sendiri ditutup hingga pukul 8 malam. Dari Jakarta, Revi Barani, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, Kebun Raya Bogor juga sudah kembali dibuka bagi pengunjung. Pengunjung yang datang harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan aturan yang berbasis pada adaptasi kebiasaan baru. Setelah hampir 4 bulan ditutup, pengelola Kebun Raya Bogor melakukan uji coba layanan bagi para pengunjung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan aturan berbasis pada adaptasi kebiasaan baru. Sejak masuk gerbang utama, petugas pengamanan lengkap dengan alat pelindung diri, memberi arahan para pengunjung, memastikan mereka menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan menjaga jarak. Di loket masuk, terdapat banyak penanda antrean bagi para pengunjung agar tidak terjadi kontak fisik. Tiket masuk dilayani secara elektronik, sehingga tidak ada transaksi tunai. Saat kita memasuki kawasan dalam Kebun Raya Bogor, sejumlah penanda berbentuk lingkaran ditempatkan di sejumlah titik untuk membatasi pengunjung berinteraksi satu sama lain. Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilakukan di Kebun Raya Bogor, Pemkot Bogor akan terus melakukan pengawasan. Kita lakukan ada beberapa lakukan monitoring, termasuk juga kita sedang berupaya untuk membuat koneksi juga ya, koneksi monitoring dengan Balai Kota. Kalau yang sudah kita persyaratkan untuk pusat perdagangan dan mal itu kan koneksi CCTV. Nah ini sedang kita bicarakan teknisnya apa memungkinkan atau tidak. Nah, itu salah satu ya, untuk mengontrol kan kita nggak mungkin menempatkan orang 24 jam. Iya, betul. Jadi kita monitoring dari jauh aja. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor juga kembali dipadati kendaraan wisatawan. Kemacetan sudah terjadi sejak keluar gerbang tol. Mengantisipasi kemacetan, petugas lalu lintas menerapkan sistem satu arah di jam-jam tertentu. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Gereja Katedral Jakarta mulai hari ini akan kembali dibuka untuk kegiatan ibadah. Namun ibadah dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan ketentuan Keuskupan Agung Jakarta. Jemaat yang diizinkan untuk mengikuti misa di gereja hanya yang tercatat dalam data keanggotaan dan memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, berusia 18 hingga 59 tahun dan didaftarkan melalui ketua lingkungan. Ketentuan diharapkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kendati telah kembali gelar ibadah di gereja, pengelola gereja Jakarta akan tetap menyiarkan kegiatan misa secara langsung. Gereja Katedral Jakarta sesuai dengan izin tersebut mulai dibuka tanggal 12 Juli 2020
untuk misa bersama umat secara terbatas, baik itu misa minggu maupun misa harian. Dan sebagai langkah awal, misanya dilakukan 1 kali, yaitu pada pukul 9 pagi dan misa harian pukul 18 atau 6 sore. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan penularan virus COVID-19 bisa menular melalui udara atau disebut airborne. Meski jarang terjadi, namun warga harus mewaspadai terutama di ruangan tertutup seperti ruang kerja di kantor dan gedung bioskop. Virus corona COVID-19 selama ini ditularkan melalui droplet atau percikan air liur. Baru-baru ini, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengonfirmasi penularan virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 bisa ditularkan melalui udara atau transmisi airborne. Meski belum diketahui bagaimana fungsi udara dalam penyebaran COVID-19, namun warga harus mewaspadai, terutama di ruangan tertutup seperti ruang kerja di kantor dan gedung bioskop. These are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Pakar epidemiologi Dr. Triyunis Miko Wahyono berpendapat penularan COVID-19 via udara masih jadi perdebatan. Triyunis meyakini penularan COVID-19 yang sudah terbukti secara ilmiah masih melalui droplet. Iya. Jadi di ruangan tertutup ini kan sekarang lagi diributkan penularan lewat udara begitu. Jadi penularan udara ini masih debatable, tapi saya percaya bahwa COVID-19 itu menularnya lewat droplet begitu. Kalau lewat droplet ada peluang penularan lewat udara, tapi kecil. Menurut saya sih asal jaga jarak, pakai masker, dan kalau daerah-daerah merah ya atau kuningnya orange begitu dipakai face shield begitu. Kalau itu dilakukan lebih aman. Lalu apakah airborne disease bisa dicegah? Hindari kontak dengan orang yang memiliki gejala atau sedang sakit airborne disease. Tetap di rumah saat sedang sakit dan jangan berdekatan dengan orang yang memiliki daya imun yang lemah. Pakai masker jika harus berada di kerumunan untuk menekan resiko penularan. Tutup mulut ketika batuk dan bersin dengan tisu atau bagian siku pakaian untuk menekan resiko penularan. Jangan sentuh wajah sendiri atau orang lain jika belum cuci tangan. Lakukan vaksin. Penyakit airborne disease yang telah memiliki vaksin antara lain difteri, influenza, dan MMR. Diharapkan semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Meski jumlah kasus positif COVID-19 terus bertambah, data terbarukan mengungkapkan ada 6 provinsi di Indonesia yang tidak ditemukan kasus baru. 6 provinsi tersebut diantaranya Jambi, Kalimantan Barat, dan NTT yang nihil penambahan kasus baru. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.671 orang sehingga total menjadi 74.018 kasus. Pasien meninggal dunia hari ini bertambah menjadi 66 orang sehingga total menjadi 3.535 kasus. Sementara jumlah pasien sembuh bertambah 1.190 orang menjadi total 34.719 kasus. 18 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10 kasus. Sementara 6 provinsi yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, dan NTT nihil penambahan kasus baru. Dari pemeriksaan spesimen ini kita dapatkan kembali kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.671 orang, sehingga totalnya adalah menjadi 74.018 orang. Hari ini 18 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10.
dan 6 provinsi tanpa ada kasus baru sama sekali, yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Timur. Kasus sembuh yang kita dapatkan sampai dengan hari ini akumulasinya adalah 1.190 orang, sehingga total sembuh menjadi 34.719 orang. Kasus meninggal bertambah 66 orang sehingga menjadi 3.535 orang. Apa untungnya kita patuh dan disiplin melakukan berbagai rentetan protokol kesehatan tersebut? Meski kita tinggal di wilayah yang hijau atau yang rendah resiko. Menurut Dr. Kartini Syahrir, antropolog dan penasehat untuk Asian Institute for Peace and Reconciliation, Kementerian Luar Negeri, memang beradaptasi dengan kebiasaan baru bukan hal yang mudah dan tentunya akan membutuhkan waktu. Apalagi apabila bertujuan untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. Namun ada 5 hal sisi positif yang akan kita rasakan dalam budaya Indonesia apabila penerapan protokol-protokol kesehatan menjadi perilaku sehari-hari. Pertama, perilaku hidup bersih dan higienis atau gaya hidup yang lebih sehat akan jadi budaya bangsa. Hal ini dapat mengurangi beban penyakit di masyarakat. Kedua, digitalisasi dan konektivitas Indonesia akan lebih tinggi. Negara yang punya 13.000 pulau ini akan memprioritaskan komunikasi dengan digital. Dan oleh karena itu, penyedia layanan akan berlomba menyediakan yang terbaik dengan jangkauan yang terluas. Bahkan, konsultasi kesehatan pun akan mengutamakan telemedicine. Masyarakat baru saja akan beradaptasi dan lebih cepat pada perkembangan teknologi. Pada saat PSBB diberlakukan, kini kebiasaan komunikasi dan berkumpul di dunia maya tersebut sudah semakin membudaya. Ketiga, dunia yang lebih ramah lingkungan. Kini kita membatasi penerbangan yang perjalanannya jarak jauh, yang tinggi emisi karbonnya, bahkan mulai bersepeda kembali yang menjadi tren positif. Dalam beberapa waktu kita lihat langit kota kembali biru dan udara lebih segar dari beberapa tahun yang lalu. Maka saudara-saudari, adaptasi kebiasaan baru apabila sukses kita budayakan akan menghadirkan bukan hanya zona hijau yang minim penularan, tapi suasana segar nan hijau di perkotaan. Keempat, tentunya penduduk yang makin sehat, lingkungan yang makin hijau, konektivitas tinggi yang membuat kita semakin tidak berjarak dengan saudara-saudari kita yang dari Sabang, Merauke, Mangias, Rote, semua akan melahirkan pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang ramah masa depan. Kelima, solidaritas dan gotong royong. Ratusan miliar telah dikumpulkan, puluhan ribu relawan bekerja, dan ribuan dokter siap siaga 24 jam untuk memastikan COVID-19 tidak merajalela. Dari kader desa sampai dengan gugus tugas daerah, semua bergerak untuk memastikan kita menjaga keselamatan orang lain. Karena itu juga berarti keselamatan kita. Bangunan Hagia Sophia akan difungsikan menjadi masjid. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.